maghfirah wa akhiruhu itqam minan nar, pembebasan daripada siksa api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Semakin akhir Ramadan ini semakin banyak kemuliaan yang diberikan oleh Allah. Ini luar biasa, nggak pernah ya Allah berikan kepada umat sebelum umat Nabi Muhammad SAW. Bau mulut kita aja Allah cintai. Yang terakhir naumus shaim ibadah. Yang ketiga tidurnya kita umat Nabi Muhammad di bulan Ramadan itu mendapatkan pahala ibadah. Kapan lagi kita tidur ya dinilai ibadah kepada Allah, tapi dengan syarat tidur yang bagaimana yang mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan Majelis Ulama Indonesia tingkat kelurahan juga berat jalaninya. Pimpinan Ba'lawi ini adalah salah satu grup daripada MUI itu sendiri yang wajib kita ikuti ya. Makanya kapan mengawalnya MUI itu, yaitu di pengajian-pengajian hadirin sekalian. Hayya 'alas salah. Ahmadullah al-qail fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qailin. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Law ta'lamu ummati ma fi Ramadan la tamannaw an takuna sanatun kulluha Ramadan." Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin. Allahumma fasalli wa sallim wa karrim wa azim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin hadirat jamaah Masjid Jami' Ba'lawi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah. Puji serta syukur mari kita panjatkan keharibaan Al-Maula Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga sampai detik ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, terlebih lagi nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita masih dapat melaksanakan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah. Baik salat isya berjamaah dilanjutkan dengan qiyamul lail, dan di siang harinya kita masih melaksanakan ibadah puasa. Kita mohon kepada Allah segala amal ibadah kita dari awal hingga malam hari ini diterima dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, minggu yang lalu pernah saya umumkan bahwa malam hari ini kita akan mau kedatangan Pak Lurah ya dengan MUI ya, sebab jadwal yang dikirim ke HP saya itu tanggal 22 ya, berarti Jumat malam Sabtu ya. Namun sampai saat ini beliau belum hadir, mungkin ada halangan ya. Tadi kita lihat hujan nggak berhenti-henti ya, mungkin itu salah satu asbabnya ya, beliau tidak bisa hadir ke tempat kita ya. Kita doakan ya agar Pak Lurah kita semuanya ya diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saat ini kita berada di malam yang ke-27. Benar 27 ya? Malam berapa sekarang? Oh 21. 27 mau lebaran aja ya. Kita berada di malam yang ke-21, kita berada di fase terakhir
yang dikatakan awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqam minan nar, pembebasan daripada siksa api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Semakin akhir Ramadan ini semakin banyak kemuliaan yang diberikan oleh Allah. Sama halnya kita mau lomba balap motor, kita mau lomba lari, semakin pengen finish semakin seru kan? Semakin seru dan semakin ramai, semakin banyak hadiah-hadiah ya, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini puncak dari Ramadan ini di 10 terakhir. Ini kalau kita bisa jaga 10 hari terakhir sampai nanti kita takbiran. Ya, puasa kita jaga, tadarus Quran kita nggak berhenti. Ya, sholat tarawih kita nggak tinggal. Insyaallah ya, yakin kita akan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syatri mengatakan, orang kalau dari awal sampai akhir dia menjaga sholat isya-nya berjamaah dan sholat subuhnya berjamaah, ya, kemudian tadarus dia nggak tinggal, sholat tarawih dia jaga sebaik-baiknya, pasti orang itu akan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Alhamdulillah. Ahlan wa sahlan. Mana? Fadal Kiai. Fadal Kiai. Ya. Alhamdulillah ini nggak lihat tadi. Ya. Ini ngeliat pandang Pak Lurah. Pak Lurah kan gede orangnya. Ya, kita tarain itu. Ya, kalau MUI kita, kiai kita ini sama sama kita. Ya, jadi nyaru. Ini nggak tahu. Ya, 10 hari terakhir ini luar biasa. Ya, makanya kelebihan yang diberikan oleh Allah untuk umat Nabi Muhammad SAW di bulan Ramadan ini, yang kelebihan ini nggak pernah diberikan ya oleh nabi-nabi sebelum Nabi kita Muhammad. Kelebihan ini nggak pernah diberikan oleh umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad SAW. Ya, di antaranya yakni doanya kita di bulan Ramadan ini mustajab, apalagi di 10 hari terakhir nih. Ya, perbanyak doa, minta sama Allah Subhanahu wa taala agar kita dipanjangkan umur dalam sehat walafiat, diberikan rezeki yang banyak, yang halal, ya, dan kita minta diberikan keistiqomahan oleh Allah agar kita terus dapat melaksanakan ketaatan kepada Allah dan menjauhkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini minta sama Allah. Ya, apalagi detik-detik ketika kita pengen berbuka puasa, antara kita umat Rasulullah dengan Allah tidak ada hijab. Kalau Nabi Musa masih dihijab oleh Allah, kita umat Rasulullah tanpa dihijab lagi oleh Allah. Yang kedua, ulufun fa musaim ya adyabu indallah min rihil misik. Kemudian kelebihan yang diberikan oleh umat Nabi sebelum umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bau mulutnya orang yang berpuasa daripada umat Nabi Muhammad ini lebih wangi di sisi Allah dibanding bau minyak kasturi atau minyak misik. Ini luar biasa, nggak pernah ya Allah berikan kepada umat sebelum umat Nabi Muhammad SAW. Bau mulut kita aja Allah cintain. Kita bawa mulut kita sendiri aja kita nggak demen, baunya busuk, apalagi ba'da dhuhur ente tidur lagi ya, perut kita kosong, baunya mulut kita lagi santer-santernya ya, kita sendiri nyium bau mulut kita nggak demen. Tapi di saat kita nggak demen dengan bau mulut kita yang nggak enak, Allah ternyata demen dengan bau mulut kita ya, sehingga apa yang kita ucapkan, kita minta kepada Allah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab Allah cinta dengan orang-orang yang berpuasa. Ini ya. Kemudian yang terakhir, banyak yang terakhir, naumussaim ibadah. Yang ketiga, tidurnya kita umat Nabi Muhammad di bulan Ramadan itu mendapatkan pahala ibadah. Kapan lagi kita tidur ya dinilai ibadah kepada Allah, tapi dengan syarat tidur yang bagaimana yang mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tidurnya umat Rasulullah yang di malam Ramadan dia capek menahan matanya lantaran membaca Al-Quran ya, dia capek menahan matanya dari tidur lantaran dia salat qiyamul lail, dia salat tahajud, dia munajat kepada Allah Subhanahu wa taala.
di pagi harinya dia ngantuk, dia lelah dan lain sebagainya sebab diibadah kepada Allah, baru tidurnya orang ini mendapatkan nilai pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukannya tidur kita main gitar, ya, kita bakar ayam tiap malam sampai imsak, ya, kita begadang ngopi, bukan. Ya, tidurnya orang yang seperti itu lantaran dia begadang yang nggak ada faedahnya, nggak dapat nilai apa-apa. Ya, jadi tidur yang malamnya dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ini baru ada nilainya di mata Allah Subhanahu wa taala. Kiranya hanya ini saja. Ya, saya persilakan kepada ketua MUI kita untuk memberikan kalimat tasyakurnya atau ya tausiahnya. Saya mengharapkan ya mudah-mudahan insyaallah bermanfaat bagi kita semua. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan tafadhal masykuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul Ramadan fihi unzilal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala nirah. Amma ba'du, Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-mukarramun, para alim ulama, wabil khusus kepada pimpinan Pondok Pesantren Al-Ba'lawi, Syekhuna, guru kita bersama, senantiasa harapan kita, dan mari kita doakan semoga beliau ini dipanjangkan umurnya, diberkahkan hidupnya, diberkahkan ilmunya, serta keluarganya selalu menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan juga kepada kita bersama, amin ya Allah ya rabbal alamin. Maaf Kiai ya, tadi saya agak lambat sedikit. Alhamdulillah waskurillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di malam yang sangat berkah ini, yang alhamdulillah Syekhuna, guru kita tadi telah memberikan wajangan tausiah yang begitu menyentuh kepada hati kita, bahwa bulan suci Ramadan ini, apalagi sudah memasuki bulan terakhir, yaitu kita harus sabar, berlomba-lomba di dalam mengejar suatu keuntungan. Ini yang godaannya tidak kurang, pasti besar pahalanya, pasti besar godaannya. Hadirin rahimakumullah, para ibu-ibu yang saya hormati, kalau tadi saya disampaikan oleh guru kita, di sini kehadiran kami yang pertama, tujuan kami adalah silaturahmi, wabil khusus kepada Kiai dan kepada seluruh jajarannya, para asatidz di sini ataupun asatizah di sini, dan juga kepada jamaah semuanya. Mudah-mudahan di pada bulan suci Ramadan ini, karena kita yakin bahwa silaturahmi adalah yang bisa sebagai salah satu diberkahkan rezeki kita, dipanjangkan umur kita. Ya, sering kita dengar hadisnya, ya. Itu man habba ayub satu birizkihi wa yunsahu bi asarihi bal yasil rahimahu. Dan yang keduanya, saya mohon doa bil khusus kepada Kiai, karena MUI ini dikatakan Majelis Ulama Indonesia tingkat kelurahan juga berat jalaninya, karena MUI ini terbentuk adalah swadaya, ya, tidak datang sini dikasih ongkos, digaji, tidak, sama-sama, cuma berjuangnya melalui organisasi. Nah, makanya MUI ini adalah tugas pertamanya berat sekali. Kalau dibaca amal ma'ruf nahi munkar,
Kalau amar ma'ruf mungkin kita bisa melaksanakan, walaupun kayak saya nih khususnya masih banyak kekurangan. Tapi kalau nahi munkar, Masya Allah, ini berat sekali. Nah, ini tugas salah satu dari MUI itu sendiri, dan mengawal umat dalam beribadah. Ini jangan sampai umat, bangsa, rakyat, warga di Kelurahan Tengah ini ibadahnya semaunya, jangan, mempunyai aturan. MUI itu adalah majelis ulama, tempat berkumpulnya para ulama. Jadi dibagi-bagi tugas, ya. Kalau tugas saya bukan mengajarkan masalah kitab dan sebagainya, itu di bagian fatwa, di bagian tentang bahsul kitab, ya, tentang bahas kitab, yaitu kiai-kiai semua, termasuk Syekhuna pimpinan Al-Ba'lawi ini adalah salah satu grup daripada MUI itu sendiri yang wajib kita ikuti, ya. Makanya kapan mengawalnya MUI itu, yaitu di pengajian-pengajian, hadirin sekalian. Maka kalau ada pengajian di sini, hadiri, pertahankan, mahal itu harganya, ya. Apalagi ilmu, Masya Allah, yang bisa menyelamatkan kita dari api neraka. Ini besar kalau dibanding uang. Sekarang orang yang mau dipenjara aja, Pak, dijatuhkan vonis di penjara 1 tahun, dia mau menebus 1 miliar, bayangkan. Apalagi kalau divonis masuk neraka, berapa harus kita bayar? Masya Allah, nauzubillah. Nah, ini menyelamatkan siapa? Yang menyelamatkan adalah guru kita, Syekhuna, di mana saja berada. Selalu disampaikan begini, ada pondok pesantren sini Al-Ba'lawi, ada pondok pesantren lainnya, terus bina anak kita ke sini, didik yang baik supaya menjaga. Saya katakan bahwa Kelurahan Tengah ini adalah rumah kita, Pak. Kelurahan Tengah rumah kita. Kalau rumah kita, saya kata bocor, cepat kita rapetin. Supaya apa? Supaya jangan rapuh. Ada kotoran, kita bersihkan supaya tidak ada penyakit. Itu rumah kita, ya. Kalau dibiarkan pasti kita itu gatel, rumah rapuh dan lain sebagainya, banyak penyakit di rumah kita. Begitu juga wilayah kita, Kelurahan Tengah ini harus kita sama-sama menjaga. Ulama, kiai menjaga dalam ilmu agamanya, ya. Kemudian juga bagian RT, RW, RPM dan lain sebagainya, itu menjaga wilayah masing-masing partnya. Nah, disinilah yang paling berperan sekali di kampung itu, di wilayah itu adalah ulama, Pak. Ya, ini patok utama. Sehingga apapun yang terjadi, misalnya mau diajab kampung ini, masih ada orang yang tahajud, masih ada orang yang baca Al-Quran, maka ajab itu insya Allah akan tidak jadi, karena masih ada yang baca Al-Quran. Nah, ini makanya ulama di sini adalah betul-betul kita harus tingkatkan, kita harus bantu dan lain sebagainya semampunya, yang punya tenaga dan lain sebagainya. Selanjutnya yang perlu saya sampaikan adalah program MUI itu sendiri, karena mungkin sudah dengar, sudah tahu bahwa salah satu yang dilaksanakan program MUI itu berkaitan dengan yatim dan duafa, itu adalah memberi santunan, yang tadinya alhamdulillah kita mengajak setiap wilayah ini yang setahun sekali kita jaga sama-sama, jangan sampai mengurangi dari hasil pendapatan untuk yatim dan duafa, diupayakan, ya. Kemudian yang sudah aktif bulanan, karena ada di RW lain tiap bulan sudah ada, ya. Nah, ini adalah suatu titipan dari orang tua kita dulu, guru-guru kita dulu, kiai-kiai kita dulu, yang awalnya 1 RT 2 RT, per RT bisa-bisa dilakukan, bergabung 1 RW 2 RW 3 RW terus sampai sekarang ini alhamdulillah kurang lebih ya sudah di atas 30 tahun. 30 tahun ini sudah berjalan, dan tahun kebelakang ini alhamdulillah 1 kelurahan sudah bisa disatukan. Ini dipertahankan dengan sebaik-baiknya. Nah, namun tidak sampai segitu saja, karena kita yakin guru kita juga, kiai kita juga sering menjelaskan bahwa menyantuni yatim dan duafa itu bukan setahun sekali, kalau bisa mah setiap hari kalau bisa. Nah, ini MUI di sini dengan ketua paguyuban dengan tokoh masyarakat telah musyawarah bagaimana caranya. Nah, makanya diputuskan di dalam wadah MUI itu ada seksi bidang bagian infak dan sodakoh. Alhamdulillah ketuanya ketua paguyuban kita, Bapak Dasmo, ya, Herandoko. Itu alhamdulillah. Kemudian juga di anggotanya semua RT sekelurahan Tengah. Nah, bagaimana caranya? Nah, caranya ini sekarang
dari jumlah warga yang ada ini sifatnya menawarkan, Pak. Jadi tidak mengganggu dana tahunan, tidak, jangan terganggu itu. Atau ada dana bulanan yang sudah aktif tiap RW, jangan mengganggu itu. Ini dana bulanan untuk yatim dan duafa ini adalah diambil dari swadaya yang mau saja, yang bergabung. Misalnya di RT 01 di sini misalnya, atau RT 02, saya Pak mau ikut berapa per bulan, 5.000, mangga. 10.000, mangga. 2.000, mangga. Silahkan. Karena kita ini adalah untuk mencari dana per bulan yatim dan duafa. Ya, kalau misalnya 2.000 atau 5.000 satu orang sekelurahan tengah kan sudah lumayan. Masa iya sih nggak dapat 20 orang sekelurahan tengah? Masa iya sih nggak dapat 5 juta sebulan, itu ya. Nah, maka jumlah donatur ini harus didata dengan pasti. Makanya ada sirkulir yang nanti tiap RT itu megang. Yang mau nih Pak, jangan sampai RT dibilang Pak RT ada dakbel gini, mana mau lebaran ini, ngutin dana lagi. Bukan itu maksudnya. Jadi ini siapa yang mau silahkan, yang mau daftar silahkan datang ke RT. Yang bagus cuma datang ke RT, karena ini adalah sodakoh itu ya. Guru kita juga sering mendengar atau mengaji, bukan untuk orang lain tapi kembali kepada kita. Dan ini bagian dari, kalau bilang di zaman sekarang ini seperti multi level, Pak. Multi level itu malah yang sudah berjalan di kita ini banyakkan menipu, tapi ini insya Allah tidak menipu ya. Jadi kalau udah masuk Bapak duluan bisa sekarang ini memberikan infak atau sodakoh tiap bulan untuk duafa di bidang pendidikan, Pak. Khususnya dana ini saya gunakan untuk bidang pendidikan, baik itu pondok pesantren ataukah pendidikan umum. Jangan sampai anak yatim kita di sini atau anak-anak yang duafa itu tidak bisa melanjutkan sekolah. Nah, dana itu digunakan untuk itu. Nah, kalau sudah Bapak mulai sekarang, kemudian di belakang itu mulai lagi, itu pasti berarti Bapak dapat pahala dari yang keduanya itu terus, karena Bapak menjadi contoh yang baik kepada masyarakat. Ya, makanya saya mengajak kita sama-sama, Pak. Saya juga belajar sama-sama. Ya, saling berapa aja lah dapatnya. Yang penting kita tampung nanti melalui RT itu tiap bulan berapa sih. Caranya bagaimana? Caranya itu adalah melalui petugas, yaitu RT itu sendiri, Pak. Ya, nanti store ke RT dikumpulkan semua. Sudah dikumpulkan semua, itu nanti di bagian bidang infak dan sodako, Bapak Dasmo itu dibantu oleh sekretarisnya Saudara Firman Maulana. Nanti dia ada data sedemikian rupa, administrasinya sudah diketahui semua, siap untuk dilaporkan ke RT RW sekelurahan tengah dan ke masyarakat, baru itu ditransfer ke rekening MUI Peduli Kelurahan Tengah. Ini rekening yang pusatnya, Pak, rekening MUI Peduli Kelurahan Tengah. Untuk apa? Untuk mengatur jumlah 170 yatim dan duafa. Kita sudah punya rekening 170, Pak. Sudah jalan rekeningnya itu dari Idul Yatama yang kemarin, Lebaran Anak Yatim kemarin, karena dibukakan buku rekening setiap yatim itu jumlah 170, sudah ada rekeningnya. Jadi kita melalui itu nanti. Nah, kenapa harus melalui rekening Peduli MUI? Kenapa tidak langsung aja transfer 170? Nah, kita kan punya guru, Pak. Jadi Majelis Ulama ini adalah tidak sembarangan, dan saya juga menjalankan sembarangan, nanya-nanya dulu kepada ulama. Yatim itu apa sih? Ya, karena yatim itu mempunyai usia yang tertentu, bisa dari 0 sampai dia balik. Itu yatim. Nah, kemarin keputusan rapat kemarin sementara ini adalah 0 sampai 16 tahun. Sebenarnya udah kelewat itu 16 tahun. Ya, anak sekarang kan 15 tahun ada yang udah balik, Pak ya. Itu udah balik berarti udah selesai yatimnya sebenarnya. Tapi ini masih kebijakan usia SMP atau sanawiyah, biarlah kita masuk dulu karena ini baru langkah pertama. Langkah berikutnya nanti lebih baik lagi bagaimana. Nah, langkah pertama ini yang 0 sampai di 16 tahun ini itu nanti berapa kategori? Ada juga mereka yang lebih mampu, ada juga yang tidak mampu. Nah, dengan masuknya rekening dikumpulkan semuanya dana itu di MUI Peduli Kelurahan Tengah, maksudnya supaya mengatur nanti mana yang mampu, mana yang tidak mampu. Yang mampu lebih dikit dibanding yang tidak mampu. Yang tidak mampu lebih banyak dibanding yang mampu gitu. Karena itu kadang-kadang ada orang tua sambungnya mampu. Ada juga dia orang tuanya punya usaha di yatim itu.
Dan ada juga yatim yang tidak punya usaha, tidak punya apa-apa, bahkan nggak punya tempat tinggal, itu lebih besar nanti diberikannya. Ini berdasarkan ketentuan yang kita keterangan dari para guru-guru kita. Itu Pak ya, itu nanti makanya di sini nanti begitu ada sirkulir semacam itu dari RT, jangan nyalahkan RT, jangan bilang gimana-gimana. Titip saya itu adalah mengajak berinfak sodakoh. Kalau mau ya, RT RW pun jangan merasa dibebankan, jangan beban. Kalau dapat, kalau enggak ya enggak apa-apa. Yang mau udah nggak dapat mau diapain? Kita kan mencari infak dan sedekah, tapi masa iya sih tiap RW itu enggak ada? Pasti 1-2 mah ada yang mau, terketuk hatinya, karena harta yang kita infakkan untuk bil khusus yatim dan duafa itu ada jelas bahwa harta itu akan menolong kita. Iya, di dunia ini belum kelihatan, tapi kalau orang dah yakin keberkahan di dunia ini sudah ada Pak, insya Allah ya, insya Allah itu dapat berjalan dengan sebaik-baiknya. Yang selanjutnya saya menyampaikan juga sebagai MUI Kelurahan Tengah ini, yuk sama-sama Pak, kita eratkan tali persatuan kesatuan kita. Jangan melihat perbedaannya, kita lihat persatuannya. Selama dia itu melakukan ibadah sesuai ajaran dan mazhabnya jelas kemana arahnya, itu tidak jadi masalah. Yang penting kita ada guru kita. Nah makanya di sini adalah pentingnya guru ya. Kita nggak cukup dengan Google Pak. Kadang-kadang orang ya bukan berarti nggak boleh melihat hukum di Google, emang ada jawabannya, tapi jangan saja yang dipakai dulu Pak, maaf, jangan dipakai dulu, tanya dulu sama guru kita, Pak Kiai ini benar nggak begini dan lain sebagainya. Supaya apa? Supaya kita terarah. Karena zaman sekarang ini kita sudah merasakan ya, kita jangan hanya berkata wah sekarang agama Islam sudah digencet, agama Islam sudah dipepet dan lain sebagainya, tapi kita nggak bergerak apa-apa. Yang penting wilayah kita Pak, yang penting wilayah kita, pondok pesantren ya, kemudian guru-guru kita dekati, mahabbah kepada beliau. Apakah dari mana? Yang jelas yang namanya ustadz dan guru kita sudah tahu silsilahnya, ayo kita ikutin, karena silsilah beliau ini sudah pasti sampai kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah yakin kita akan selamat baik di dunia dan akhirat. Yang terakhir, ucapan terima kasih kepada Pak Kiai atas disambutnya kami di sini beserta rombongan, dan mohon maaf Bapak Lurah Ketua LPM dan TRC itu ada kegiatan lain yang tidak bisa hadir pada malam ini. Ini adalah sudah malam yang ke-8 ya. Kemarin waktu di RW 04 memang saya sendiri datang, nggak apa-apa ya, yang penting saya bisa menyampaikan silaturahmi. Kemudian juga di RW 06 juga sama, saya sendirian kemarin. Alhamdulillah di sini alhamdulillah ada ketua paguyuban dan RT ada, alhamdulillah. Tapi semua juga sama. Tujuan kita adalah untuk meningkatkan persatuan kesatuan, terutama kita memperkuat di bidang agama kita, yakni agama Islam, dan ada gurunya, yaitu gurunya yang saya sampaikan tadi, yang silsilah jelas, jangan sembarangan Pak ya. Maaf sedikit saya tambah, maka di sini MUI sedang mendata Pak, mendata pondok pesantren semua. Saya nggak berani menyampaikan pondok pesantren ini alirannya ini, aliran ini nggak berani saya, kecuali nanti kalau data itu ada saya sampaikan pondok pesantren ini ke sana arahnya. Saya nggak fitnah karena berdasarkan data saya itu tadi, ya isi itu tadi. Nah pondok pesantren ini, ayo tinggal kita sekarang mana yang ikuti. Hati-hati di zaman sekarang ini, jangan lihat wah ini Al-Quran nih, jangan lihat Al-Qurannya, lihat dulu gurunya, siapa gurunya. Barangkali itu yang perlu sampaikan selaku MUI Kelurahan Tengah. Dan sekali lagi khususnya kepada Kiai, mohon doanya semoga program ini dapat lancar dan senantiasa kita sama-sama semua, guru kita, pemerintah kita, rakyat kita bersama, semuanya semoga dikuatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kecintaan dalam ibadah kepada Allah, dan seluruh keluarganya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsira, jazakumullah ahsanal jaza. Apa yang telah disampaikan oleh Ketua MUI kita, yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Yang intinya tidak lain, beliau mengajak kita untuk ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Kita diajak untuk bersedekah. Ya ini luar biasa. Ya Allah menyatakan man zalladzi yuqridullaha qardan hasanah
fayudha'ifa lahu ad'afan katsira. Ya, siapa orang yang menginfakkan, meminjamkan pinjaman ya kepada Allah, artinya menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, fayudha'ifa lahu ad'afan katsira, maka apa yang kita infakkan di jalan Allah akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita takut susah, takut miskin dengan sebab kita sedekah, kita infak, pasti harta kita akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang itu bisa mendapatkan cinta dari Allah bukan karena ibadahnya. Orang bisa jadi wali bukan karena setiap malam wirid ribuan kali, bukan setiap malam tahajud dan lain sebagainya. Justru orang derajatnya cepat diangkat oleh Allah lantaran ini, dia punya sifat karim. Ya, bantu orang, sedekah, membantu fuqara wal masakin, itu derajat kita lebih cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan lebih cepat kita mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan kita semua dipanjangkan umur. Kita doakan ketua MUI kita agar diberikan sehat walafiat, dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan tugas-tugasnya. Kita sebagai masyarakat di sini kita siap membantu apa yang ada di program MUI, kita bantu semuanya. Ya, mudah-mudahan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.